Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayondika Channel. Bagaimana semua kabarnya Bapak Ibu? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kepala sekolah melakukan penilaian kepada guru di periode pertama ya Bapak Ibu, Januari sampai dengan Juni. Nah, pada kesempatan ini penilaian yang dimaksud adalah penilaian untuk refleksi tindak lanjut ya Bapak Ibu yang ada di tahap akhir. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama prosesnya. Di sini Bapak Ibu selanjutnya dapat mengklik yang bagian ini ya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Selanjutnya kita klik yang bagian sudut kiri atas yang ada bagian kepala sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu klik yang bagian kedua ini di bawahnya, kita klik sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, selanjutnya pada bagian ini Bapak Ibu bisa lakukan ini ya Bapak Ibu yang klik ini ya, lakukan penilaian. Oke, selanjutnya di sini kenapa ada 15 ini menunjukkan 15 orang guru Bapak Ibu. Oke, kita akan cek yang bagian sini Bapak Ibu, cek penilaian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, ada perbedaan yang akan ditampilkan pada tampilan status praktik kinerja ya Bapak Ibu. Di sini ada terlihat. Nah, karena nama saya bisa dilihat ini Bapak Ibu, nama saya Bayu Andika. Nah, di sini akan tertera nilai refleksi tindak lanjut. Kalau yang sudah mengajukan, kalau yang belum, maka dia tidak akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi itu bedanya ya. Selanjutnya, jika guru tersebut sudah menyelesaikan untuk pengisian dokumen refleksi tindak lanjut, Bapak Ibu kepala sekolah bisa langsung klik yang bagian sini, nilai. Nah, kita bisa lakukan yang di sini Bapak Ibu, nilai ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ya praktik kinerjanya bisa kita klik nilai. Oke, di sini Bapak Ibu cek yang bagian ini, pembinaan kinerja, nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, kita bisa langsung klik. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada apa ya? Ada satu, ini Bapak Ibu nilai upaya refleksi guru 1, 2, dan ada 3 jenis. Nah, ini dia nilai peningkatan kinerja guru. Oke Bapak Ibu ada 3 ya. Ini bagiannya. Oke, jadi totalnya ada 3 poin yang akan kita isi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bagaimana sih cara mengisinya? Di sini ada yang subpoin pertama ya Bapak Ibu ya, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali, seperti menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, seperti sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal dan lain-lain. Sadar yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam diri. Apa itu? Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan diri atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, di sini ada subpoinnya Bapak Ibu, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Oke, mana yang harus kita klik Bapak Ibu? Jadi yang harus kita klik adalah kliklah sesuai dengan kenyataan ataupun yang berdasarkan penjelasan si guru. Artinya jangan yang bagian atas ini. Kalau saran saya jangan yang atas ini karena ini masih gurunya berpikir yang apa ya namanya, yang minus ya. Jadi kecuali memang si guru itu berpikirnya begitu, masih menyalakan sarana prasarana sekolah, menyalakan anggaran dan menyalakan koneksi dan lain-lain, silakan klik yang ini baru jelaskan di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya lebih senang yang ini gitu ya, karena ini lebih kompleks, gurunya juga mampu menjelaskan keterbatasannya gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu kepala sekolah udah klik yang ini, selanjutnya ini kita pindahkan aja tulisannya kemari Bapak Ibu. Jadi tidak susah kita untuk mengetik dari mana sih kata-katanya gitu ya. Jadi tinggal kita pindahkan aja yang sini gitu ya. Apa kan ini ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, oke ya. Penjelasannya adalah Pak Bayu mampu
mampu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Ya Bapak Ibu, ini biasanya saya ngajari copy paste, ini yang bagian ini nggak bisa di copy paste Bapak Ibu ya. Jadi kita ketik manual. Dan ingat juga kata kuncinya di sini ada poin maksimalnya adalah 1000 kata. Oke Bapak Ibu. Gunakan bahasa yang membangun ya Bapak Ibu. Gunakan bahasa yang membangun agar lebih enak dibaca ya gitu ya. Jadi tinggal ini kata-kata ini pindahkan aja ke bawah. Pak Bayu mampu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Gitu aja sih, udah gitu ya. Secara baik bisa tambah lagi gitu ya. Secara baik. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Atau Bapak Ibu bisa juga ditambahi dengan sangat baik, itu bisa juga. Jadi mana-mana yang Bapak Ibu rasa gitu ya. Kalau penjelasan gurunya bagus, enak, luwes, enjoy gurunya, ya berikanlah dengan seperti ini gitu ya. Jadi kata-katanya harus yang membangun, tidak boleh kata-kata yang kayak mana ya, kata-kata curhat atau kata-kata orang yang kurang mendukung. Artinya membangun dan mendukung bahasanya Bapak Ibu. Pak Bayu mampu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan dan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal dengan sangat baik. Oke, gitu, itu kata-kata yang membangun ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk di poin 2 ini Bapak Ibu, nilai upaya mempelajari. Oke ya, nilai upaya mempelajari. Nah, kita lihat di sini. Oke, yang bagian ini Bapak Ibu, bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksinya. Oke ya. Di sini kita lihat yang paling bawah saja. Di bagian sini ada ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Contohnya apa? Mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan, atau membagikan praktik baik melalui komunitas belajar di dalam dan atau luar sekolah. Kalau Bapak Ibu yang ikut program guru penggerak kan sering membagikan praktik baik ini. Jadi ini bisa dipakai di sini ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu sering tuh membagikannya ya. Jadi gunakan itu Pak Bayu dengan sangat baik membagikan praktik baik melalui gitu ya Bapak Ibu ya, komunitas belajar yang ada di dalam sekolah melalui kegiatan pertemuan mingguan gitu ya, pertemuan mingguan atau pertemuan refleksi akhir pekan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang tidak mengikuti guru penggerak di bagian ini bisa diisi juga, tapi kalau Bapak Ibu telah membagikan praktik baiknya gitu ya di komunitas belajar sekolahnya, minta waktunya dengan kepala sekolah, Bu saya ingin berbagi praktik baik. Nah, tapi jika Bapak Ibu tidak ada berbagi praktik baik atau mempraktikkannya atau membagikan video juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan ini bisa melalui video. Kalau ini kan praktik baik secara langsung. Nah, jadi di poin-poin ini Bapak Ibu juga harus kenali gitu ya. Apa sih yang udah dilakukan si guru kepada sekolah dan rekan guru di dalam sekolahnya atau di dalam komunitas belajarnya. Jadi kalau si guru tidak ada membagikan apapun, dia hanya melakukan upaya tindak lanjut, Bapak Ibu bisa klik yang bagian atas ini ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau ada mendapatkan inspirasi, mempraktikkan inspirasi dari itu ya bisa di sini gitu ya. Dan poin lebih baiknya dia di sini membagikan praktik gitu ya Bapak Ibu. Jadi harap dimaklumi dalam pembagian ini dan usahakan gurunya mempraktikkan hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya di bagian di nomor 3 ini Bapak Ibu, nilai peningkatan kinerja guru, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini adalah yang terakhir. Bagaimana itu? Bagaimana ini ya Bapak Ibu ya.
bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Oke. Nah, di sini ada poinnya. Yang pertama itu ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Oke, yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Yang ketiga adalah upaya melakukan peningkatan kinerja, mendapatkan respon positif dari peserta didik. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi mana yang telah dilakukan guru itulah yang diklikkan di sini gitu ya. Nah, di sini kalau gurunya ada mempraktikkan atau ada upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang telah disepakati bersama atasan, silahkan bagikan yang bagian ini. Tapi jika dia hanya upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang telah disepakati bersama atasan, berdasarkan hanya kesepakatan di awal, tidak lebih dari itu, maka pilih yang ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang lebih-lebihnya atau plusnya gitu ya, silahkan pilih yang poin ini. Jadi gitu. Nah, di sini bisa diketikkan Pak Bayu, tinggal Bapak Ibu ambil saja mana yang di apa ya. Yang kalau ini kan poin yang ini sama ini kan hampir sama tuh ya. Jadi Bapak Ibu ambil yang gini, Pak Bayu dengan sangat baik ya melakukan upaya peningkatan kinerja yang telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh para peserta didik. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya gunakan bahasa yang membangun, bukan bahasa yang asal-asal. Ya Bapak Ibu, jadi kita perhatikan dulu ke atas, apakah ada yang tertinggal atau tidak ya Bapak Ibu ya. Jika semua dirasa sudah terisi dan tidak ada yang kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, jika semua dirasa sudah terisi dan tidak ada yang kosong, silakan Bapak Ibu langsung untuk klik kumpulkan ya Bapak Ibu ya. Kita klik kumpulkan. Nah, di sini kita dapat centang yang bagian ini ya. Saya mengerti bahwa nilai tidak dapat dirubah lagi setelah dikumpulkan. Maka dari itu, Bapak Ibu letakkanlah penilaian yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah nilai untuk si guru. Nah, selanjutnya kita klik kumpulkan. Nah, maka dia akan berhasil dikumpulkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Yang bagian ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Penilaian praktik kinerja ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, di bagian ini sudah selesai. Nah, untuk perilaku kerja nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita tadi telah melakukan praktik kinerja ya, penilaian praktik kinerja pada si guru ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di PMM-nya si guru. Nah, di sini kita bisa refresh gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah 100% ya, berarti tinggal tidak ada lagi, tinggal di bagian ini aja ya Bapak Ibu. Praktik kinerja sudah, berarti tinggal di proses untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan si guru aja. Oke Bapak Ibu, demikian tutorial hari ini, semoga dapat bermanfaat. Silahkan di-share kepada rekan lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayunika Channel mohon pamit.